Kan beli membuat lubang tanam bahkan menggunakan linggis sahabat ya. Coba perlihatkan nih. Nah ini seperti ini sahabat. Iya, seperti ini kita bisa langsung saja ambil. Nah, akarnya sehat sekali sahabatnya, perhatikan. Salah satu yang masih menjadi kendala dalam bertani organik sahabat adalah yang pertama lahan yang sempit. Yang kedua pupuk organik yang terbatas. Nah ini menjadi kendala bagi sahabat-sahabat yang ingin mencoba untuk menanam di lahan. Makanya kebanyakan hampir 70% ke atas itu sahabat organik menanamnya di polybag. Lantas bagaimana bila kita menanamnya langsung di lahan? Hal yang dilakukan sejak dulu sahabat mengatasi kedua masalah tersebut adalah dengan cara, nah di sini beliau akan tunjukkan tanaman yang beli tanam. Jadi di sini beliau melakukan tumpang sari, bukan tumpang sari sebenarnya adalah sebuah pengaturan penanaman, yaitu dengan beberapa jenis tanaman di lahan yang sempit, kemudian dengan jarak tanam yang juga sangat berdekatan sahabat. Pupuk juga beli tidak memberikan pupuk di lahan, menabur pupuk di lahan di atas tanah yang nantinya bisa membuat kita kewalahan dalam menghadapi masalah pupuk organik yang terbatas. Nah sahabat, sebagai contoh ini ada buncis Perancis yang beli tanam dengan jarak yang sangat berdekatan antar satu sama lainnya. Jadi antar satu buncis Perancis dengan buncis Perancis yang lainnya ini sangat berdekatan. Kemudian di sampingnya, dan sebelumnya beli ingin informasikan bahwa ini semua tidak beli lakukan olah lahan terlebih dahulu. Jadi olah lahan paling sederhana yang dilakukan adalah mencabuti gulma sebelum ditanam. Jadi gulma-gulma yang dulunya tumbuh beli cabuti, kemudian baru beli tanam. Tidak melakukan pemupukan dasar sama sekali sahabat. Kemudian sahabat bisa lihat pertumbuhannya. Nah jadi pertumbuhannya ini sangat baik sahabat ya. Daunnya lebar. Kemudian kita perhatikan bagian batangnya sahabat. Nah bagian batangnya juga kokoh dan besar sahabat. Kemudian pertumbuhan cabang juga sangat baik sahabat. Dan uniknya sahabat, beli juga menanam ini beli dampingkan dengan, nah sebelah sini. Nah jadi di sini ada tanaman pare. Nah ini pare Bali sahabat ya. Jadi ukurannya emang kecil-kecil. Nah jadi sudah tumbuh seperti ini sahabat. Nah selain itu juga pertumbuhan bunga dan bakal buahnya itu sangat baik sahabat. Jadi di sini nah seperti ini. Kemudian bunga masih tumbuh juga dengan terus. Jadi pertumbuhan bunga juga masih terus tumbuh, bakal buah juga masih terus muncul sahabat. Nah jadi bila sahabat perhatikan, nah perhatikan di bagian bawah sini jarak tanam antar satu tanaman dengan tanaman yang lain itu sangat-sangat berdekatan. Saya akan tunjukkan di sini. Misalkan seperti ini. Nah, ya, tanamnya hanya 2 jengkal, bahkan kurang dari 2 jengkal. Akan tetapi sahabat, pertumbuhannya, hasilnya ini cukup memuaskan meskipun tanpa penaburan kompos di bagian permukaan tanaman. Nah di sebelahnya beli juga tanaman kacang panjang, bahkan ini jaraknya hanya sekitar 1 jengkal saja sahabat antar satu tanaman dengan tanaman lainnya. Nah apa yang menyebabkan beli sampai percaya diri seperti ini dalam menanam tanaman di lahan yang sempit tanpa melakukan tabur kompos di permukaan lahan? Jadi ini irit sekali dengan biaya kompos sahabat ya. Beli akan bongkar di video kali ini. Nah sahabat, di sini beli ingin tunjukkan ini adalah lubang tanam yang sudah disiapkan. Jaraknya sekali lagi 1 jengkal saja dari tanaman di sampingnya. Nah, pasti sahabat berpikir ini karena tanahnya subur, makanya beli pede menanam dengan jarak tanam serapat ini. Tapi sahabat, coba perlihatkan di sini. Nah, sahabat, tanah ini adalah tanah yang keras sahabat. Jadi untuk sahabat yang belum tahu karakter tanah di tempat beli, nah sekarang beli akan tunjukkan beli membuat lubang tanam bahkan menggunakan linggis sahabat ya. Coba perlihatkan nih. Nah ini seperti ini sahabat. Iya. Jadi membuat lubang tanamnya pun seperti mencangkul di kedalaman.
seperti menggali di kedalaman, padahal ini masih dangkal sahabat. Yang pertama kita siapkan sahabat untuk membekali tanaman kita di lubang tanam. Pastikan sahabat memiliki sedikit kompos. Beli katakan sedikit karena segenggam saja sudah cukup sahabat. Segenggam kompos matang, banyak yang menyebut sebagai kompos matang, kemudian kompos dingin. Sebenarnya itu adalah kompos yang sudah benar-benar terdekomposisi dengan baik. Lantas bagaimana dengan kotoran hewan? Beli sama saja. Intinya adalah kotoran hewan ataupun kompos daun kering yang sudah benar-benar matang dan dingin, mengalami proses dekomposisi yang sempurna. Di sini beli tambahkan segenggam saja. Nah, seperti itu. Intinya adalah membekali tanaman yang kita tanam nantinya di sini sahabat, ini dengan bahan-bahan organik yang bisa memberi nutrisi pada tanaman di awal fase adaptasinya di lubang tanam. Karena ini adalah awal fase adaptasi dari tanaman di persemaian, di polybag pembesaran seperti ini. Nah, jadi kita pindahkan ke lahan, maka adaptasi adalah hal pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian apakah cukup dengan menggunakan hanya kompos saja beli? Di sini banyak teman-teman yang beli lihat, juga banyak konten kreator di luar negeri yang menyarankan memberikan juga kulit telur seperti ini di lubang tanam. Sebenarnya maksudnya adalah untuk mendapatkan suplai kalsium nantinya ketika tanaman itu tumbuh. Tapi beli di sini kurang rekomendasikan karena apa sahabat? Karena kulit telur seperti ini terurainya lama sekali. Kalaupun sahabat ingin menambahkan kulit telur, lebih baik beli sarankan sahabat menggunakan tepung kulit telur seperti ini sahabat. Jadi ini sudah bentuk tepung, jadi lebih mudah untuk terurai, dan apa yang diharapkan nanti bisa mensuplai tanaman kita itu bisa lebih mudah didapatkan. Jadi kalau menggunakan remasan atau menggunakan cangkang telur seperti ini agak lama untuk bisa diproses. Mungkin kalau tanamannya umurnya sampai setahun mungkin baru bisa didapatkan apa yang diharapkan. Tapi kalau menggunakannya untuk tanaman-tanaman yang 3 bulan, 4 bulan sudah panen, sebaiknya beli sarankan untuk menggunakan tepung kulit telur seperti ini. Nah, kemudian dengan dua bahan ini, apakah ini sudah cukup beli? Nah, menggunakan tepung kulit telur dan kompos, apakah ini sudah cukup? Sebenarnya secara prinsip ini saja sudah bisa menjadi bekal tanaman kita untuk tumbuh di awal fase secara baik sahabat ya. Karena di awal fase ini seperti kalau kita membangun rumah, ini adalah pondasi awal yang menentukan kekuatan dari sebuah rumah. Sama seperti tanaman, ketika kita menanam di awal dengan pondasi pupuk yang baik, pondasi pupuk dasar di lubang tanam yang mencukupi, maka pertumbuhannya akan sangat baik. Jadi ketika nanti sahabat, ketika nanti sudah tumbuh, akar sudah sehat, maka makanan akan mudah diperoleh. Maka pertumbuhan awal akar itu adalah menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagi sahabat-sahabat pekebun organik. Nah, sebelumnya di sini beliau akan membekali dengan penyiraman ajaib yang pertama. Jadi bagi sahabat yang memilikinya silahkan gunakan trik ini sahabat. Bagi sahabat yang tidak memilikinya tidak usah dipaksakan. Jadi ini ada uret sahabat ya. Uret, kemudian beli tambahkan langsung di sini. Ini ada asam amino sahabat. Nah, kemarin banyak sekali yang berpesan pada beli bikin dong asam aminonya itu biar baunya itu tidak amis. Nah, akhirnya beli berhasil mewujudkannya sahabat. Jadi asam amino versi sekarang ini sahabat, ini tidak amis sama sekali. Jadi aroma amisnya benar-benar nyaris tidak ada sahabat. Oke. 1 sendok makan saja. Kemudian di sini tentu saja ada pembenah tanah. Karena tanah ini keras sekali. Jadi beli harus membekalinya juga dengan Turki Leonardite. Kita langsung saja pakai tangan. Sekali lagi karena ini asam aminonya sudah tidak ada aroma amis sama sekali sahabat ya. Nah, inilah air ajaib. Jadi cairan pertama ini beli sebut juga sebagai formula cair rahasia yang selama ini banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat Bali Organik TV. Jadi caranya seperti ini. Nah, deketin. Jadi fungsinya juga untuk menyiram tanaman di polybag agar tidak stres ketika kita pindah tanamkan sahabat. Nah, kemudian setelah disiram seperti ini, kita bisa langsung saja ambil
Nah, akarnya sehat sekali sahabatnya, perhatikan. Oke, kemudian baru kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita bisa tanam seperti ini sahabat. Nah, jadi sederhana sekali sahabat. Ini akan menjamin tanaman kita tumbuh setidaknya di bulan pertama itu dengan sangat baik. Karena apa? Karena semua hal-hal baik sudah kita tambahkan ketika kita melakukan persiapan dari awal pembuatan pembekalan di lubang tanam sampai di penyiraman tadi. Di penyiraman pertama yang wajib juga sahabat pertimbangkan sebagai referensi bagi sahabat yang menanam secara organik. Karena sekali lagi, pertumbuhan di awal fase itu adalah fondasi terpenting bila sahabat ingin mendapatkan tanaman yang mudah mencari nutrisi. Akar sehat akan mudah mencari nutrisi, sehingga kelanjutan pertumbuhannya nanti akan lebih mudah, lebih tahan penyakit. Nah, bagi sahabat yang kesulitan mendapatkan bahan-bahan tadi, sahabat bisa pertimbangkan untuk mendapatkannya di Shopee, di Bali Organic TV. Jadi sahabat tinggal ketik saja Bali Organic TV di Shopee, tentunya download terlebih dahulu sahabatnya. Kemudian akan muncul toko online Bali Organic TV di Shopee, dan di sana sahabat bisa dapatkan beberapa produk bikinan beli khusus untuk subscriber Bali Organic TV. Jadi ini juga bisa gunakan sebagai penyiraman lanjutan bagi tanaman yang kita pindah tanamkan.